selagi sempat, korupsilah selagi sempat. Hai guys, seperti biasa gue akan memberikan mata kalian asupan insto serta otak kalian asupan yang begitu membagongkan. Sebab di episode ini kalian akan dibuat begitu bagong setelah mengetahui jualan es cincau tapi di packing pakai kardus lalu dikirim ke luar kota. Orang gabut mana yang beli es cincau di Delivery? Langka bener pedagang kaki lima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini akan berfokus pada seorang woman bernama Kasih yang baru aja dapat juara 1 di kelas tanpa nyontek di Brandly.com. Dan itu pun membuat emaknya bangga karena pasti Kasih akan menjadi orang yang sukses akibat sudah biasa nyepam ranking 1 sedari SD. Belum tentu Perguso. Tanpa orang dalam dan koneksi seperti mafia, jangan ngarep kaya instan, bos. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kasih, tamat SMP kerja cari uang. Di Wakanda cuma 3 alasan kenapa warganya putus sekolah cuy. 1. Masalah ekonomi. 2. Bapaknya kayak begundal ini. 3. Ya, bocil-bocil FOMO sekte ultinolan. Di sana Bapak Kasih memiliki persepsi berbeda tutorial cara agar cepat kaya selain korupsi dan cuci uang. Kalau mau hidup kaya itu nggak perlu sekolah tinggi. Cukup kawin sama juragan, hidup kaya, enak lagi. Nah itu dia tutorialnya. Buat yang minat silahkanlah dilakukan. Ya minusnya ya jambak-jambakan aja sama istri pertamanya. Kasih, hidup kamu itu tangan bapak. Anjas, Bapak Kasih Tuhan cuy. Kala itu Kasih pun dipaksa untuk ketemuan dengan juragan sampai Sima harus terkena dorongan maut dan hinggap di sebuah beton. Alhasil saat dibawa ke rumah sakit oleh orang tua Sima, keluarlah kata-kata pesan immortal sebelum dirinya melepas jurus pelepas jiwa dan raga. Karena dengan bermodalkan perban di jidat yang masih bersih tanpa mengeluarkan darah sedikit pun, minimal kasih apa kayak gitu biar kelihatan ada darahnya dikit. Sima pun langsung mengambil nafas tinggi-tinggi dan mengembuskannya melalui kentut. Baru juga film dimulai, udah jadi piatu aja ini bocah, amit-amit dah. Setelah maknya koit dengan bayaran yang seperempat sebab durasi mainnya sangat singkat, dari kejauhan Bapak Kasih pun mengintai akibat takut dilaporkan ke polisi oleh kakek Kasih, ya panggil aja Ardi, atas dugaan kasus pembunuhan tidak disengaja. Kumis kakeknya serem kali cuy. Kalian kalau mau ngapel tapi spek mertua kayak si kakek, pinter-pinter aja nyari topi ya. Khususnya topi sejarah. Nah sesampai di rumahnya, Kasih pun bertemu dengan sahabatnya yaitu Intan. Tapi baru aja berpelukan ala-ala Teletubbies, datanglah emak Intan yang melarang berteman dengan Kasih. Hanya karena Kasih anak dari pedagang es cincau. Apa hubungannya cuy? Ya kali anak masih SMP disuruh temenan sama anak konglomerat. Dia penjual es cincau keliling. Apa yang kamu harapin, ha? Apa? Buset, ini mau temenan loh bu, bukan mau pacaran. Akibat kata-kata tersebut, kakeknya pun menyuruh Kasih untuk jangan putus sekolah. Sebab selama pendidikan kita tinggi, besar kemungkinan untuk dapat kerja dan orang-orang tak jadi akan meremehkan kita. Mantap, denger tuh para kids-kids yang lagi FOMO, sekolah gak penting, trading lebih penting. Keesokan harinya, baru aja mau berangkat sekolah, datanglah mama terfriendly sejagat raya, tapi sekali diusik keinginannya, Sima bisa auto tantrum. Lama-lama saya bisa kesel loh. Pokoknya begini aja deh, Pak. Daripada Bapak bikin pusing, mendingan Bapak pindah aja dah. Sangat friendly sekali bukan? Beruntung Ardi yang masih diberi kesempatan, ia pun mulai melanjutkan perjualan cincaunya dan hasilnya gacor parah disantap oleh 2 minion yang kelaparan ini. Saya 2 ya? Aku 2 ya, Pak? Kapan lagi kan mukbang cincau? Baru aja gacor keluarlah ulti Eudora padahal cuaca di Nganjuk lagi panas-panasnya. Dimana dengan semprotan selang pemadam Ardi harus buru-buru mencari tempat teduh. Sedangkan Kasih yang menerobos hujan bisa-bisanya jalan santuy cuy. Santuy kali lu, serasa kagak ada hujan, lihat noh jalannya, terang bos. Mending kamu pulang aja. Paling kakek kamu sedang neduh juga. Ayo pulang bareng saya. Eleh, si bapak kesempatan dalam kesempitan mentang-mentang di rumah sepi. Karena hujan yang 24 jam lebih hujan di Dubai, Ardi pun terpaksa meneduh sampai hari berganti skin dan hujan reda. Dimana meskipun hari udah malam, bisa-bisanya si Ardi tetap lanjut berjualan cincau menawarkan ke para minion di Nganjuk City. Bapak lebih baik pulang aja, Pak. Nggak ada yang beli.
Ya jelas lah, orang macam apa yang tengah malam minum es cincau. Kala itu datanglah Kasih yang membawakan kakeknya santapan untuk dicaplok, sekaligus menyarankan untuk kakeknya pulang dan kembali berjualan besok dengan harapan bisa gacor parah dibantu dengan buff dari sutradara. Lu kalau bukan MC di sini sampai mampus pun lu kagak bisa sukses cuy. Keesokan harinya setelah hari dirasa cukup terang oleh Ardi, Kasih pun keluar untuk menawarkan jasanya sebab kebetulan hari ini hari Minggu dan Ikan Terbang sudah tak menayangkan film kartun dari pagi sampai siang. Siapa nih yang dulu suka mantengin Ikan Terbang? Pagi-pagi udah nonton kartun kita cuy. Pas sudah siang baru deh nonton Naruto. Namun seperti biasa muncullah Ma Family Friendly ini untuk menagih uang kontrakan, dimana dengan memberikan uang 75.000 sisanya cicil, cangkem lampir ini seketika ngebacot mengeluarkan tuturnya, tapi berhasil ditambal ketika teman Kasih datang untuk bermain. Kurangnya 625 Neng. Iya Bu. Anak sekecil itu berkelahi dengan hutang. Bocil SMP mana yang main ke rumah teman bekal uang sebanyak itu? Anak sultan ini cuy, zaman gua boro-boro cuman cukup beli cilok sama pop es rasa taro. Intan, aku janji aku akan ganti uang kamu secepatnya. Kamu gak usah mikirin itu ya. Anjas, temen langka, temen yang bisa dikasih kata-kata pinjam dulu 100 cuy. Ketika Mak Lampir ini pulang, ia pun tak sengaja menyenggol dong Emak Intan. Sehingga ia pun bercerita kalau anaknya baru aja melunasi biaya kontrakan kakek Kasih yang entah dapat uang dari mana. Jadinya mendengar itu, Lampir kedua pun langsung datang ke rumah Kasih untuk merosting habis-habisan ekonomi Ardi. Benar kan ibu bilang? Temenan sama orang susah kayak mereka, itu nyusahin kamu, tahu? Eits, tunggu late game bos, kita lihat Kasih jadi apa. Saking emosinya, si Lampir pun sampai mengunboxing dagangan Ardi hingga kaki Ardi kejedot tembok dan sakitnya luar biasa. Karena meskipun sudah diurut oleh Kasih, Coba kakek coba dulu. Aduh. buset, ngilu cuy, suaranya kecengklek. Kaki Ardi pun rupanya belum bisa sembuh dan mengharuskan Kasih mengganti perannya sebagai pembanting tulang yang handal. Di tengah mencari cuan, bukannya cuan yang datang melainkan beban keluarga. Semangat Bu, aku pengen es cincau. Kapan-kapan aja ya nak, ibu gak punya uang. Karena dengan belak-belakan bilang di depan penjual, si Mak yakin bisa dapat gratisan meskipun awalnya pura-pura menolak. Gua yakin kalau dari sedekah ini Kasih auto gacor parah cuy. Setelah memberi sedekah, datanglah sesuatu yang membagongkan. Masih ada cincaunya. Kalau gitu saya mau borong ya. Tuh kan, udah ketebak alurnya, manusia gabut apa yang ngeborong cincau. Akibat cincau yang diborong, Kasih pun kini pamit pergi ke pasar untuk beli cincau. Tapi saat sampai melihat penjualnya tutup, muncullah ide di otak Kasih. Oh iya, aku kan bisa tanam tanaman cincau di kontrakan. Jadi kalau nanti perlu, tinggal panen aja. Berawal dari penjual cincau tutup, si Kasih niat budidaya tanaman cincau. Saat pulang kakeknya pun bagong melihat cucunya malah bawa tanaman cincau dan bukannya mencari penjual lain kalau penjual cincaunya tutup. Namun setelah Kasih bilang kalau ia ingin budidaya tanaman cincau agar tak perlu susah payah mencari cincau, kakeknya pun nambah bagong karena tidak semudah itu Perguso. Emang sekarang nanam langsung tumbuh gede. Beberapa hari kemudian penjualan cincau Kasih pun makin gacor parah, tapi seperti biasa di mana ada dagang yang laris, sutradara selalu mengirimkan satu masalah berupa babang-babang musuh abadi Sipa ini yang terlalu nyaman di Wakanda sampai menekuni jobnya sebagai preman, bahkan dirinya bagaikan pencampuran perindapan dan juga Mama Rika. Lu mau jadi kapten Mama Rika apa gimana bang pakai bendera Amerika? Setelah uangnya ditilap bagaikan kebiasaan tikus berdasi, pucek kata gue teh. Kini Kasih pun pulang dengan tangan kosong, tapi kakeknya memaklumkan perbuatan si preman karena beliau juga tak berani baku gedik dengan preman. Bahkan meskipun kini tiap hari Kasih berjualan, jualan itu pun tetap ditilap tapi kali ini oleh Emak Intan sebagai bentuk bayaran cicilan kontrakan yang dibayar ke anaknya. Di sana ngesponlah Intan yang mencoba menghentikan kebegunalan emaknya sampai kakinya tak sengaja meet and greet dengan sebuah lubang lalu kejedot tembok beton. Ayo kita bawa ke rumah sakit ya. Minimal cari kendaraan dulu lah bu, masa iya di tank-tank gitu doang?
Saat dicek oleh dokter, Intan pun dinyatakan koma akibat terkena benturan yang cukup keras. Tumben kali, biasanya udah kedelit aja itu. Dan kalian tahu siapa yang salah di sini? Yap, benar, Kasih. Ini semua gara-gara kamu. Dia yang dikejar anaknya kesandung. Kasih yang disalahin. Selain menyalahkan Kasih, lampir ini juga memberi kata-kata yang sangat-sangat gelap segelap masa depan koruptor. Enggak dong, kalau undang-undang perampasan aset udah dilakukan baru deh tuh gelap masa depannya. Kalau sekarang mah belum. Yang harusnya berbaring di rumah sakit koma itu adalah kamu. Karena kamu gak punya masa depan. Alah bacot, rasengan. Sepulangnya dari rumah sakit, baru aja bercurhat ria dengan kakeknya, si lampir pun malah ngespon lagi ke rumah Kasih. Aduh. Dimana kedatangannya sekarang ingin menyeret Kasih ke kantor polisi atas percobaan pembunuhan. Geblek emang. Karena dengan memberikan foto bukti kalau anaknya koma. Baik Bu, akan kami proses. Langsung diproses dong. Biasanya nunggu 1 kali 24 jam. Canda gua, canda. Namun beruntung dengan kedatangan emak ini sebagai saksi, polisi pun mengurungkan niatnya untuk memproses Kasih setelah mendengar kesaksian dari si minion. Andai segampang ini ya hukum. Sesudah masalah yang tidak manu akal ini, kini Kasih pun kembali berjualan dan nongki di tempat les para bocil FF dengan harapan usahanya gacor parah. Tapi lagi-lagi baru aja dapat pelanggan, para builder di sana jadi tak terima sebab Kasih diberi buff sedangkan mereka enggak. Enak banget kamu ya. Datang-datang udah ngerebut pelanggan kita. Masih hancur gerobak kamu nih. Hah? Pergi sono. Padahal mereka jualan beda loh. Jual cuanki sama pop es. Tapi bisa-bisanya merasa tersaingi. Karena diusir dari TKP daripada gerobaknya di unboxing, sekarang Kasih pun mulai menggebe pahalanya akibat saking beratnya cobaan hidup, belum bayar kontrakan dan juga uang SPP. Mantap. Dimana baru aja selesai sholat, hadirlah mamak pembawa rejeki dengan berkata akan memborong dagangan cincau milik Kasih. Kurang ngecit apalagi hidup di pintu berkah. Hari itu juga dagangan Kasih dibawa ke rumah ini minion untuk dibagi-bagi pada para minion yang kelaparan hitung-hitung GB pahala. Bahkan dengan melihat rumah segede gaban milik orang baik ini, Kasih pun menerima beberapa motivasi yang selalu dibuka dengan Saya dulu juga orang yang susah. ya, denger aja. Sedangkan ditutup dengan Kalau saya bisa, kamu juga harus bisa. nah itu dia. Mulai dari nol kita beda bos. Ibu 0 Pertamax, Kasih 0 Premium. Singkat cerita, sepulangnya berjualan dan selagi megang uang banyak, seperti biasa datanglah si lampir ini untuk menilap uang Kasih. Tapi dengan kekuatan Shinra Tensei, si lampir pun auto mental ngestun di aspal, hingga ia pulang-pulang harus cosplay Sengkuni tanpa membawa uang sepeser pun. Baru kali ini, gua lihat orang celaka malah seneng. Keesokan harinya, saat Kasih lagi banting tulang jualan, datanglah seorang minion pembawa petaka. Kasih, gara-gara es cincau kamu, anak saya diare. Karena dengan memfitnah seperti itu, para pelanggan Kasih auto surrender mengurungkan niatnya untuk mukbang es cincau. Anak saya masuk rumah sakit habis minum cincau kamu. Buset, bukan satu doang, 2 orang sekaligus cuy ngelakuin fitnah. Dari kejauhan lampir ini pun full senyum sebab ialah yang menyuruh para minion kampung untuk memfitnah Kasih dengan bayaran yang seadanya. Aku punya bayaran buat kalian. Nih. Kamu satu, kamu satu. Lihat guys, sangat mencerminkan Wakanda. Apapun dilakukan demi uang cuy. Contohnya ya orang-orang yang nipu via telepon yang bilang selamat nomor kamu menang hadiah 10 juta. Bapak kau lah. Kalau di pintu berkah beda cuy. GB dosanya pakai fitnah. Malam harinya mereka pun mulai merenung di rumah gimana caranya GB rezeki agar gacor parah lagi melalui jalan lain sebab sudah tak ada lagi yang mau beli es cincaunya. Terlebih lagi hidup lagi susah, nambah lagi dibikin susah oleh sutradara dengan kedatangan 2 preman gundal gandul ini yang mencoba mengunboxing gerobak Kasih. Ayo kejar! Dimana walaupun kabur, Kasih tetap bisa ditangkap hingga akhirnya gerobak itu di-unboxing sampai dipentalkan ke dalam sungai. Barbar bener premannya cuy. Kagak ada salah apa-apa bisa tiba-tiba diginiin.
Dan ketika pulang, kakeknya pun auto pangling mengira Kasih berhasil berjualan sampai gerobak-gerobaknya. Tapi setelah cerita hal yang sebenarnya, si Ardi cuma bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sampai kakeknya merekomendasikan untuk lokot dari kampung sebab selagi tinggal di kampung mereka selalu jadi bulan-bulanan para begundal. Mana bisa, selagi hidup di pintu gerbang, kagak ada yang namanya hidup tentram cuy. Beberapa bulan kemudian mereka pun sudah diceritakan pindah dan Kasih berjualan cincau seperti biasanya. Sedangkan Ardi kerjanya cuma memetik-metik daun cincau. Ini kaki Ardi kagak sembuh-sembuh kah? Pura-pura sakit kaki biar jadi pengangguran. Nah, merasa dunia sudah tak seperti zaman kolonial, kini mereka pun mencoba memasarkan cincau-cincaunya melalui media internet. Yang dimana dengan sekali jepretan aur-auran dari Kasih, dagangan mereka pun seketika gacor parah, dibeli hingga berkardus-kardus. Bentar, agak beda nih. Ini es cincau dijual di packing gitu, kagak hancur kah? Dengan uang-uang tersebut, kini Kasih pun bisa masuk STM terfavorit di sana bernama STM Bijer. Bahkan tiap pulang sekolah, kini Kasih mempacking barang untuk jualan online-nya. Gua kagak habis thinking cuy. Orang gabut mana yang beli es cincau lewat online? Langka bener dagang kaki lima di daerahnya. Kemudian saking gabutnya ini film, cerita pun dibuat langsung melompat sekitar 5 tahun. 5 tahun? Dimana kini Kasih sudah dinyatakan wisuda dari sekolah fakultas kedokteran. Mahasiswa kedokteran ketar-ketir nonton ini. Biayanya mahal coy, modal jualan cincau bisa lulus, mantap. Di sana kakeknya tentunya sangat bangga, tapi Broja senang melihat cucunya lulus. Kepala si Ardi pun tiba-tiba terkena kutukan sampai membuatnya tepar lempuyangan kagak karuan. Terlebih lagi saat dibawa ke rumah sakit. Dok, gimana keadaan kaki saya, Dok? Dokter nanya keadaan ke dokter. Lu kan juga dokter, kids. Dokter yang bilang keadaan kakeknya udah kritis, sudah di ambang batas. Hasil karena uangnya udah habis dipakai biaya sekolah kedokteran, Kasih pun tak bisa menolong kakeknya. Sehingga terpaksa si kakek melepaskan jutsu pelepasan jiwa dan raga yang artinya tanpa mengeluarkan kentut sedikit pun, Ardi pun sudah dinyatakan berpulang ke kursi penonton. Sedangkan Kasih ya terpaksa jadi yatim piatu. Bapaknya di mana? Coba dari awal film kabur. Nah, beberapa tahun pun berlalu, Kasih mengunjungi makam mamanya untuk berflexing ria, lulusan kedokteran ibu, senggol dong. Sedangkan di sisi lain, kondisi Intan masih juga belum sembuh, buset dah. Berapa tahun ini orang koma cuy. Sadar-sadar udah dewasa. Apalagi kata dokter, Intan harus segera dioperasi, sehingga mendengar itu dari balik pintu muncullah Kasih yang sekarang udah glow up dan good rekening. Dimana dengan kekuatan cuan-cuan, Kasih pun bisa membuat emak Intan jinak karena berkat bantuan Kasih yang membiayai operasi Intan, kini Intan bisa selamat dari pendeletan nyawanya. Setelah operasi tersebut selesai, kambuh lagi sifat begundal lampir ini. Saya jadi penasaran sama kamu. Sebenarnya kamu kerja apa sih? Makanya bu, sedikitin ngomel, banyakin kerja. Sekarang lihat orang sukses ketar-ketir kan lu? Pertanyaan itu pun langsung terjawab ketika perawat memanggil Kasih dengan sebutan dok dan lampir langsung melongo. Apalagi ditambah perawat menjelaskan kalau Kasih adalah dokter bedah yang bisa membedah apapun kecuali tambang timah yang dikorupsi. Nah, dari penjelasan tersebut sekarang lampir merendahkan suaranya sebab orang di depannya jauh lebih bermasa depan ketimbang dirinya. Mamam tuh karma. Bahkan dengan kagak punya malunya, si lampir merekrut Kasih ke dalam kakaknya yang tentunya diterima oleh Kasih agar film ini bisa tamat. Oh, gitu toh tujuannya punya sahabat. Kalau sahabat sukses terus jadi yatim piatu ya tinggal rekrut aja ke dalam kakak. Bisa sukses bareng cuy. Oke, pesan immortality-nya di sini, tak ada yang mustahil di dunia ini selagi kalian berjuang keras dan selagi kalian adalah MC-nya. Maka dari itu untuk menjadi MC di dunia ini cukup lihatkanlah ketulusan kalian dalam beribadah dan rajinnya kalian dalam bekerja keras. Sebab dengan dua ramuan tersebut akan mengubah kalian menjadi MC dunia yang selalu dilanda kehokian. Asik, gua ngarang aja sih. Tapi coba aja, siapa tahu beneran. Oke, gua Wisnu. Stay wak guys.